Tahun baru identik dengan apa? Yes, resolusi baru. Seperti sekarang ini, tahun baru 2022. Masih di awal-awal tahun seperti ini, biasanya bermunculan tuh banyak resolusi baru. Ingin lebih rajin lah, lebih disiplin lah, dan lebih-lebih yang lainnya lagi. Intinya, pastinya untuk bisa jadi lebih baik. Tapi ngomong-ngomong, berapa banyak yang dari tahun ke tahun resolusinya terus berakhir sebagai wacana? Ujung-ujungnya ganti tahun ke tahun baru, tapi resolusinya masih juga wacana yang sama. Seperti sekarang ini, bisa jadi ada orang-orang yang resolusinya itu bunyinya, resolusi tahun 2022 saya, yaitu mewujudkan resolusi tahun 2021 yang sebetulnya dibuat tahun 2020, yang merupakan revisi dari resolusi tahun 2019, yang sebetulnya wujud lain dari resolusi tahun 2018, yang sebetulnya dibuat tahun 2017 sebagai penembusan resolusi tahun 2016, dan seterusnya lah. Itu kalau diteruskan bisa tidak habis-habis soalnya. Intinya, ternyata resolusi baru yang ditetapkan hanya album baru, lagu lama. Wujudnya saja yang terlihat berbeda, tapi isinya sama-sama saja. Yaitu harapan yang hanya diwacanakan, tapi tidak dilaksanakan. Ia terdengar indah dan menakjubkan, tapi tidak ada wujud nyatanya. Apalagi dampaknya. Mau sampai kapan begitu? Ayolah, stop mewacanakan, mulai melaksanakan. Sayangi waktu kita. Ada yang bilang waktu adalah uang. Salah. Waktu lebih berharga dari uang. Hilang uang 5 juta masih bisa dicari lagi. Waktu berlalu 5 detik saja tidak bisa kembali lagi. Jangan sampai selama ini waktu kita terus-terusan terenggut oleh wacana yang kita buat dalam hayalan, tapi tidak ada pelaksanaan dan dampak nyatanya. Untuk menetapkan resolusi saja sudah menyita waktu. Tapi ini waktu yang sepadan untuk dikeluarkan. Namanya juga menentukan arah. Bolehlah kalau agak menyita waktu di awal. Yang jadi masalah adalah setelah resolusi itu dibuat, terus diapakan? Apakah benar dilaksanakan? Atau cuma jadi hayalan? Ya, wacana itu tadi. Bilangnya ingin bahagiakan keluarga, tapi lagi-lagi tidak jelas ujungnya. Waktu berlalu, tidak ada perubahan tuh. Jangan-jangan sampai keluarga yang ceritanya ingin dibahagiakan tadi sudah tidak ada pun, ujung-ujungnya resolusi itu tetap saja jadi wacana. Ingat, waktu tidak bisa ditarik kembali. Waktu yang dikeluarkan untuk sekedar menghayal dan waktu yang dikeluarkan untuk benar-benar bertindak sama-sama tidak bisa ditarik kembali. Bedanya, waktu yang digunakan untuk benar-benar melaksanakan akan memberikan dampak. Dampaknya sesuai harapan atau tidak, itu lain soal. Tapi sudah ada tindakan dan dampak yang kita dapatkan. Pastinya sudah ada hikmah pembelajarannya. Kalau belum sesuai harapan, ya tinggal kita perbaiki. Kalau sudah bagus, ya tinggal kita tingkatkan. Lah kalau tidak ada tindakan, pastinya tidak ada dampak kan? Lalu apa yang mau dievaluasi? Namanya juga wacana, namanya juga hayalan. Kok bisa resolusi ini terus jadi wacana? Jawabannya sederhana, terlalu banyak alasan. Ketika akan dilaksanakan, muncul pemikiran-pemikiran yang seolah membenarkan untuk kita tidak jadi melaksanakan yang kita tetapkan. Alasannya bisa macam-macam. Masih sibuk lah, tidak ada inilah, tidak ada itulah, tidak sempat lah. Ya namanya juga alasan. Padahal isinya sama, kemalasan. Cuma kemasannya saja yang dibuat seolah bijak. Jadi ayolah, mulai melaksanakan yang kita tetapkan. Jangan cuma mewacanakan. Maka dari awal menetapkan, pastikan, tetapkan hal yang benar-benar penting untuk dicapai. Jangan cuma hal yang asal-asalan, asal terdengar keren, tapi tidak ada alasan yang kuat nih melandasinya. Masih lebih baik menyita waktu di awal untuk menetapkan resolusi ini, tapi nantinya benar-benar kita laksanakan. Daripada buru-buru di awal, tapi semua cuma jadi hayalan ujungnya. Tidak perlu banyak-banyak, cukup 1 atau 2 hal.
tapi yang penting dan benar-benar bermakna. Yang benar-benar tidak boleh ditunda-tunda lagi. Harus benar-benar diwujudkan. Apalagi kalau ada sosok-sosok yang jadi alasan kuat untuk kita benar-benar mewujudkan resolusi itu. Kalau sudah yakin betul dengan sepenuh hati bahwa yang kita tetapkan itu penting dan bermakna, pasti beda dorongan energinya. Ini yang jadi modal awal pelaksanaan. Tapi itu saja ya belum cukup. Pelaksanaan ya harus benar pelaksanaan. Harus benar dilaksanakan. Kan katanya mau diwujudkan, ya laksanakan dong. Mulai saja dulu dari hal-hal kecil, tapi konsisten. Yang kalau dilakukan terus dan rutin, pasti memberi dampak nyata. Lawan kemalasan. Setiap kali muncul pemikiran yang menyabotase, cepat-cepat kalahkan. Baru muncul sedikit saja rasa-rasa malas itu, jangan dibiarkan sampai menjadi alasan yang kedengarannya logis tapi menyesatkan. Cepat lawan dengan mengingat kembali alasan kenapa resolusi itu penting. Cepat pikirkan dampak negatifnya kalau resolusi itu sampai tertunda lagi. Cepat renungkan baik-baik, layakkah waktu terbuang hanya untuk mengikuti kemalasan, kenyamanan jangka pendek, tapi penyesalan di jangka panjang. Setiap kali berhasil melakukan hal yang mendekatkan pada resolusi, syukuri, beri selamat pada diri. Bagikan semangat kebahagiaan itu pada orang di sekitar, agar semakin banyak energi positif dihasilkan darinya. Jadi, siap melaksanakan dan bukan sekedar mewacanakan?